kan generasi milenial mudah beradaptasi, ya nggak sih? Coba rumus simple atur keuangan 1, 2, 3, 4. Apa tuh? 10% buat kebaikan amal, 20% buat investasi atau nabung, 30% buat hutang produktif. Jadi hutang yang setelah dicicil nanti bisa berubah jadi aset. Contohnya rumah, ya kan? Mungkin hutang buat bisnis. Gitu. 40% buat kebutuhan sehari-hari. Nah, cuman kan mungkin kalau yang belum punya hutang produktif sekarang nih, belum punya tanggungan, hidup masih sama orang tua, itu porsinya bisa lu tambahin buat bikin dana darurat atau lu tambahin buat nabung atau invest. Soalnya semakin kita tua semakin banyak bebannya, ya nggak sih? Kan kalau kita married, Iya benar. ya kan, kalau kita punya anak, jadi fokusnya pasti jadi lebih banyak lah prioritas yang harus dikerjain lah. Mumpung masih single, belum banyak kebutuhan, pinter-pinter lah atur ya. Jadi mending gedein di investasi, di nabung, buat dana darurat, gitu. Naik dikit, manajemen risiko. Contohnya kayak asuransi ya. Asuransi kesehatan, asuransi jiwa. Bentar. Berarti gue melompati yang namanya cash flow sama dana darurat. Tiba-tiba gue langsung ke asuransi jiwa, iya nggak? Iya. Ya sebenarnya nggak salah juga sih, cuman menurut gue sih akan lebih efektif kalau lu bangun fondasi yang awal dari cash flow sama si dana darurat ini. Karena gue sih takutnya lu punya insurance, tapi kalau lu keteteran sama si cash flow lu ini malah ganggu tujuannya insurance ini. Misalnya kontrak insurance kita masa bayarnya 5-15 tahun, tapi di tengah jalan karena cash flow kita berantakan, nggak ada lebihnya, jadi kita kesulitan buat bayar preminya. Yang ada kan insurannya di lapse, nggak ada yang cover kita lagi. Tapi kalau kita udah bangun dari cash flow yang surplus, kita punya dana darurat, untuk naik ke insurance menurut gue lebih pas lah ya, lebih aman. Berarti lu insurance udah ada ya, kalau cash flow dana darurat udah rapi. Naik ke piramida berikutnya ada investasi. Contohnya Reksadana. Lu ini ya, Cuman tahu namanya, sebenarnya gue cuman familiar aja dengan nama-nama itu ya, tapi nggak tahu gimana cara kerjanya. Jadi udah pernah coba? Belum. Ada yang sama kayak Frans. Menurut lu sendiri emang investasi itu apa sih? Investasi menurut gue tuh lu menyimpan sesuatu yang bisa lu gunakan di kemudian hari, tapi nilai simpannya itu bertambah. Kenapa harus investasi? Satu, ada inflasi. Jadi kalau duit 100.000 hari ini sama 100.000 10 tahun lalu, ya mungkin 10 tahun lalu bisa bawa satu kantong plastik belanjaan tuh dengan uang 100.000. Tapi sekarang 100.000 paling cuma dapat 3 macam barang ya, 3-4 macam barang gitu. Kayak gue tuh baru sadar, oh ternyata investasi tuh butuh loh. Oh ternyata main saham tuh bagus loh, gitu kan. Walaupun ya ada naik turunnya, harus berani ngambil resiko gitu banyak gitu kan. Nah puncak paling atasnya dari piramida keuangan itu kan kebebasan finansial. Ya kalau lu mau nyampe atas, lu bangunlah fondasi yang di bawahnya dulu. Ya yang tadi dulu. Nanti yang 2 lagi nanti aja. Next episode. Oke, terima kasih Desinta buat semua waktunya, buat ajarannya hari ini, buat ilmunya. Thank you. Thank you Frans. Udah nemenin podcast Ruang Perdana. Semoga bisa bikin konten berikutnya tidak patah semangat. Yes. See you. Bye.